berjumpa, ada senior saya Kang Asep di HMI, beliau juga yang berstruktur, kalau aku cukup LK aja. Jadi waktu itu keburu musim GPI, musim porokot dan segala macam waktu itu. Jadi GPI organisasi terlarang menjadi boleh karena waktu menghadapi Bapak Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan kira-kira membuat Partai Rakyat Demokratik waktu itu yang katanya dan fakta politiknya memang berhaluan ke kiri-kirian. Walaupun kata Mas Budiman baru-baru lalu saya ini kiri tengah. Anggernya kirian. Bertuhan tapi tetap kritis, kira-kira begitu artinya. Tentu pembahasan kali ini kita ingin sampaikan bahwa setiap bangsa punya hak yang istimewa untuk menyebutkan dirinya siapa dan nilai dirinya apa. Tidak usah ikut-ikutan sama orang lain. Nah, yang saya ingin sampaikan, saya khawatir bangsa kita itu krisis kebangsaannya justru hari ini sedang pandemi, bukan hanya corona yang pandemi itu, justru identitas kebangsaan. Kalau kita gak lesbian, gak homo-homoan, gak asik, kayak barat bebas segala macam, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan is okay, no problemo. Kenapa di Indonesia dilarang? Nah, ini kan orang ini berpikir bahwa semua bangsa itu harus sama nilai. Semua bangsa punya identitas, punya nilai, dan itu mandiri dan merdeka dan sangat hak istimewanya diberikan pada setiap bangsa untuk berdaulat atas nama nilai dirinya itu. Tentu ini didiskusikan oleh orang tua dulu kita. Saya ingin sampaikan bagaimana kata Pak Karno waktu itu menyebut bahwa kita ini membuat parlemen, Dewan Perwakilan itu tidak yang disebut dengan perwakilan ala barat, yang mereka mewakili para pemodal besar, karena mereka menjadi perwakilan yang menang-menangan, banyak-banyakan. Yang hari ini terjadi adalah anggota DPR, DPRD menang-menangan, banyak-banyakan. Saya ingin mengingatkan PDIP yang merasa paling Soekarnois dan ke seluruh kader-kadernya kembali pada nilai yang semula, perjuangan Pancasila yang sejatinya dipidatokan oleh Bung Karno, yang bukan demokrasi majoritarian, tapi yang demokrasi religius. Perjuangkan itu. Karena gini, saya ingin sampaikan, Pancasila itu bukan hidup di antara dua sisi, antara ideologi dan agama. Pancasila bukan ideologi dan Pancasila juga bukan agama. Pancasila menjadi alas bersama untuk hidup di sebuah bangsa yang disebut Indonesia. Rumah besar kita bersama-sama. Kalau Pancasila dilembagakan menjadi ideologi, maka milik sekelompok orang yang harus sama, yang harus rata, yang harus suara, yang harus tunggal, dan itu mustahil ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Mangga, Tanhana Dharma Mangga. Waduh, kenapa sih susah ya? Kita gak hafal tuh. bahasa Sanskerta itu. Buku siapa? Bahasa Sanskerta itu. Buku siapa? Bukan ring terus yang tahu berantem terus ya. Ini nih jurus bukan ring di politik sama banyak. Kan jurusnya keris Nagasosro. Jadi Tanhana Dharma Mangga, berbeda itu adalah sebuah kenyataan, tapi catat tak ada kebenaran yang mendua. Saya ingin sampaikan Pak Karno, Pak Supomo, Pak Yamin, Pak Haji Agus Salim, Tubagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah, dan Pak Cokro Yoso, adiknya Hos Cokro Aminoto dari SI, dan Pak Haji Agus Salim yang tahu 29 bahasa, orang paling cerdas di dunia,
Dan dosen pertama orang Indonesia yang ada di luar negeri itu Profesor Kiai Haji Agus Salim. Yang pertama kali khutbah tidak dengan bahasa Arab itu adalah Kiai Haji Agus Salim. Yang merumuskan nilai-nilai Pancasila, termasuk orang-orang Nasrani yang diwakili oleh Al-Maramis di Komisi 9 di PPUPKI Dukuri Susun Basusukai. Saya ingin sampaikan Bung Karno terang-terangan dalam pidato 1 Juninya adalah bangsa Indonesia wajib beriman dan bertakwa. Malah dia menyebut hati saya berpesta raya. Kalau bangsa ini menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa, itu pernyataan Bung Karno. Terus apa pernyataan di PDIP? Ada nggak pernyataan beriman dan bertakwa di dalam klausul ideologi partainya sesuai apa yang disampaikan oleh bapaknya? Dan apa rumusan beriman dan bertakwa menurut Kristen, menurut Islam, menurut Hindu, menurut Buddha? Dan itu tidak mungkin diseperangkatkan nilainya menjadi ideologi. Makanya kalau ada disebut kerancuan berpikir kalau Pancasila yang menjadi ideologi. Sudah, ini rumah kita, ini alas hidup kita, yuk kita bersama-sama. Lihat bapakmu, lihat nenek moyangmu, kenapa membuat Marhaenisme, tidak Pancasilaisme waktu itu menjadi PNI. Apa pernyataannya? Kita buat Marhaenisme karena Marhaenisme adalah landasan ideologi kita untuk mencapai tujuan kita. Dan Marhaenisme di bawah payung Pancasila, bukan Pancasila yang menjadi Marhaenisme dan Marhaenisme menjadi Pancasila, tapi Marhaenisme punya tempat di rumah besar Pancasila. Itu yang sebenarnya. Termasuk Masumi punya tempat di rumah besar Pancasila. Termasuk PSI punya tempat di rumah besar Pancasila. Termasuk PKI pernah punya tempat di rumah besar Pancasila. Kenapa tidak layak lagi? Karena dia anti demokrasi, karena dia anti keberagaman, karena dia anti bukan hanya bertuhan, tapi anti demokrasi yang sebenarnya. Dia ingin tunggal-tunggalan, dia ingin sama rata, sama rasa. Yang itu di dunia mustahil. Kalau urusan bertuhan, hak perseorangan. Pak insya apal yumin, Pak insya apal yakfur. Mau berkufur silahkan, mau mukmin silahkan. Yuk iman aku gak untung, yuk kufur aku gak rugi. Neraka milik aku, surga milik aku. Yuk mau melihat yang mana, mau ke surga silahkan, mau ke neraka silahkan. Kan begitu pernyataan Allah. Kenapa? Karena Allah sama dulu. Allah itu independen, mutlak. Nah kalau identitas ini yang kita sampaikan dari yang bicara tentang ideologi, rasa semangat datang ke sini walaupun pada saat sedang sakit-sakit kemarin turun lereng di Gunung Galunggung. Jadi bertadabur Allah. Kalau Pak Profesor, beliau disertasi sekarang tentang karya Usuluddin tentang ketuhanan, ayat-ayat ketuhanan dalam Al-Quran. Saya sarankan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya itu adalah karena Sunda Wiwitan itu ada di Gunung Galunggung. Jati Sunda itu ada di Gunung Galunggung. Ajaran siksa kandang karsian Prabu Dharma Siksa itu di Gunung Galunggung. Nilai itu nilai apa sebenarnya? Apa sih nilai kebersamaan dalam ruang nilai kita hari ini? Itu punya nilai besar, tapi Islamnya besar di Tasikmalaya. Ada ruang apa sebenarnya dalam nilai-nilai itu? Harusnya dikaji juga. Makanya dia yang senang dengan Sunda Wiwitan ya. Bukan orang Tasik. Saya tidak meminta untuk jadi Sunda Wiwitan, tapi paling tidak ini ada ruang sejarah besar. Agama monoteistis disebut Jati Sunda itu. Yang kitabnya adalah Salaka Nagara. Itu soal nanti lagi satu bab lagi itu. Kita fokus hari yang masalah Pancasila. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita penguatan identitas diri, penguatan kebangsaan kita adalah sebuah keniscayaan. Kalau bangsa kita tercerabut nilai-nilainya, itu kata siapa itu yang menulis buku kritik Islam itu, bangsa itu adalah sedang mendaftarkan diri kepada kematian. Kalau bangsa ini tercerabut nilai-nilai dasar, Pancasila itu nilai-nilai dasar hidup kita bersama. Di seluruh nilai hadir di dalamnya. Walaupun dari konstruksi bahasa banyak nilai Al-Quran dan Sunnahnya dan hadis. Contoh kalimat beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa ada kalimat beradab? Adabun, fakultas adab di UI.
Jadi ruang yang dimiliki oleh kita semua tentang struktur kehidupan kita dari sisi nilai yang diatur, baik dasar, cara, teknis, segala macam itu adab. Sampai terbentuknya sebuah peradaban. Kenapa disebut adab? Batasnya kemanusiaan yang seluas-luasnya itu dibatasi dengan adabnya. Itu nilai pembatasnya. Dari mana nilai ini? Pertama, dari Madinah. Siapa yang menafsirkan di Eropa? Pico della Mirandola. Dia berpidato yang disebut kemanusiaan sebelum ada pernyataan sejagat tentang hak asasi manusia. Pico della Mirandola pernah berceramah tentang kesempurnaan manusia, dan dia diusir dan dia ditangkap untuk dipenjara gara-gara menulis tentang kebebasan manusia itu. Baca Google-nya, jangan baca I love you terus Google-nya. Tentang Pico della Mirandola, pikiran kritis tentang kesempurnaan hidup manusia. Maka di dalam dunia HAM itu ada dua perangkat ideologinya, ada timur, ada barat. Kalau timur, contoh Islam salah satunya, dia itu ideologinya hak asasi manusia itu adalah basisnya ketuhanan. Kalau barat, hak asasi manusia basisnya manusia. Asalnya sama dari timur nilainya, tapi di barat lepas ketuhanannya, maka dia hak asasi manusianya itulah semanusia-manusianya, setinggi-tingginya. Tuhan melarang, tunggal, Tuhan tendang. Agama melarang, agama bubarkan. Begitu prinsip mereka. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam konsep kita tidak di situ sebetulnya. Dalam ruang yang menghargai sebuah kemanusiaan itu adalah ada batas pertanggungjawabannya, yaitu nilai yang harus saling menghargai itu. Kalau homo, lesbian, atau yang disebut oleh kita adalah anomalis seksual itu, disorientasi seksual itu, dan itu dilarang oleh seluruh perangkat keyakinan ada yang hidup di Indonesia, kenapa dipaksakan ada? Kenapa dipaksakan harus membuat undang-undang? Sama seperti kita hari ini. Kenapa juga? Ini suara pribadi loh. Kalau suara praksi sudah disampaikan dari awal. Praksi mendukung HIP dengan catatan TAP MPRS tetap masuk pelarangan komunisme dan ajaran Marxisme. Walaupun itu dilanggar dalam paripurna dan segala macam. Dan itulah rancangan undang-undang gila untuk menjadi rancangan undang-undang pembahasan. Luar biasa operasinya, artinya keren. Kekuatan politiknya besar-besar yang turun, gajah-gajah. Gajah itu adalah kecil di mata papanya gajah. Papanya gajah itu siapa? Muhammadiyah, NU, Persis. Tuh, itu bapak-bapaknya gajah. Suku-suku yang ada di Indonesia itu bapak-bapaknya gajah. Rakyat dan bangsa Indonesia lah tuannya bagi mereka yang hanya bicara nilai-nilai itu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, bicara tentang ideologi itu kita tahu ideologi itu adalah konsep paling rendah dari konsep-konsep luhur. Kan kalau konsep luhur itu ada wahyu, itu ada preferensi, ada world view, ada ilmu pengetahuan, baru ideologi. Jadi perangkat. Jadi kalau Pancasila seperti itu kan rendah nilainya. Makanya Pak Karno dia menyebut dalam buku ideologi tentang ideologi, dia menyebut ideologi itu punya handicap. Setiap ideologi itu punya handicap. Tidak ada yang jujur dalam setiap ideologi. Selalu artifisial. Berbeda dengan nilai-nilai dasar. Dia di luar perangkat kepentingan nilai hadir dalam kepentingan kita. Kecuali kita di kampus. Ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Lalu baru kita sibuk mikir sampai hari ini. Diskusi belum selesai. Apa ilmu masih bebas nilai atau tidak bebas nilai ya? Saya ingin sampaikan, kita ini lama diateiskan. Molekul terkecil adalah atom. Siapa yang menyebut itu? Sir Isaac Newton. Apa kandungan pikiran dan dalam benak otaknya? Materialisme. Dari mana dia belajar materialisme? Dari perba. Apa isinya perba itu? Hakikat jagat raya adalah materi. Jadi tidak ada Tuhan. Tuhan itu kalau kata orang Galunggung, lang kena kina yang apa? Yang tak bisa diindra. Atau dat laisa kami sebagai syai'un dalam bahasa sifat-sifat ketuhanan. Jadi Tuhan itu tidak bisa untuk seperti itu. Maka ingin sampaikan bahwa kalau Pancasila direndahkan itu harus dibela bersama-sama.
Karena ini rumah kita harus menjadi surganya kita bersama-sama. Yang kedua ingin sampaikan bahwa kalau bahasa-bahasa yang berputar ada Brunner itu teori hukum murni dari Hans Kelsen, dan dia menerjemahkan tentang berbeda dengan sisi hukum yang punya kepentingan. Ada yang disebut Grundslag, nilai dasar, filosofi Grundslag. Jadi Bung Karno sendiri yang menyebut bahwa inilah filosofi Grundslag yang Bung Karno berulang-ulang menyebut, bukan ideologi. Nah ini yang kita wajib semua meluruskan sejarah. Nah ini ruang Pancasila yang kita miliki, inilah rumah kita, alas kita hidup berbangsa. Pernah hadir di Indonesia, Pancasila dipaksakan menjadi ideologi bersama. Apa kejadiannya? 32 tahun, mungkin dari 32 tahun itu tidak selamanya, hampir 20 tahun, 25 tahun bangsa kita merana dalam kekuatan politik yang sangat dominan zaman Pak Harto waktu itu, dengan asas tunggal. Nah itu pernah kita alami, dan bagaimana reaksi kita? Semua kita tidak mau dengan cara itu. Kita ingin hidup dengan perangkat keyakinan kita masing-masing dalam rumah kita yang dijamin kebebasan. Nah untuk itu saya ingin sampaikan, penguatan ideologi bangsa artinya adalah yang kita pahami, ideologi adalah seperangkat nilai yang kita anut untuk mencapai tujuan kita bersama-sama. Apa? Kembali kepada nilai masing-masing yang dimiliki kita. Islam menjadi Islam terbaik, Nasrani menjadi Nasrani terbaik, Hindu menjadi Hindu terbaik, yang tidak saling menyakiti ada satu sama lain, yang semuanya la ikraha fiddin, semuanya silakan beragama dengan kebebasan yang dimiliki, dengan batas-batas nilainya. Nah ini yang ingin saya sampaikan dari sisi kerancuan pandang kita sepanjang baru lalu, bagaimana Pancasila disodorkan dan disuguhkan, dan herannya juru bicara BP itu bikin masalah terus. Saya nggak ngerti. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak ada kaspaspol yang hebat di Indonesia itu? Jadi memaksakan teman walaupun tidak mampu untuk menjadi orang. Karena saya the right place. Untuk itu di dalam pertemuan kita yang berbahagia hari ini, saya bersyukur alhamdulillah masih banyak anak muda yang dulu mungkin Soekarno muda, Hatta muda, mikir kita punya nilai apa untuk membangun sebuah bangsa, mikir apa nilai dasar perjuangan kita beda masing-masing. Nah untuk itu jangan hanya di forum ini, nanti ada forum-forum kecil di kamar-kamar saudara, di bilik-bilik aktivis, bicara tentang ideologi, bicara kajian yang mendalam tentang apa makna nilai. Orang-orang itu akan menjadi orang yang hebat dan orang besar. Anda percaya Martin Luther seorang kulit hitam, dia kritik terhadap sebuah ajaran sehingga dia dirikan Protestan. Dari situlah ideologi berbasis agama hadir di permukaan bumi, disebut liberalisme, disebut filsafat etika waktu. Nah untuk itu banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Kalau kita lakukan dengan serius, dengan kesungguhan, tapi tidak artifisial. Tidak hanya sekedar rame-ramean, tidak hanya sekedar acara-acara pembukaan, tapi bukan seremoni, tapi adalah keseriusan diri bagaimana menjadikan diri kita dan bangsa kita menjadi lebih baik. Ini terbatas pada diri saya tentu. Saya selalu ingin bagaimana memberikan dialektika besar tentang ideologi, tentang nilai-nilai bangsa kita. Terserah setiap kita punya pikiran dan punya keyakinan apa, tapi apa yang kita sepakat, maka kesepakatan dari nilai itu yang kita rumuskan bersama untuk jadi pijakan bersama untuk mencapai tujuan bersama, itulah ideologi.